Buat sahabat-sahabat yang khususnya ada di zona waktu Indonesia. Bersama dengan saya lagi, Pendeta Irwan Kabanga, kita akan merenungkan firman Tuhan yang harapannya dapat menjadi kedamaian tersendiri dalam mengantar kita tidur malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur 89 ayat yang ke-16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Apa maksudnya hidup dalam cahaya wajah-Mu? Berbahagia, bersorak-sorai, karena hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Jangan lupa, ayat ini adalah poetic writings, tulisan puisi. Tidak serta-merta kita dapat menginterpretasikan tulisannya secara literal. Contohnya, kalau ada ungkapan puitis sebagai berikut, "Kulihat pelangi di matamu." Kita tidak bisa mengatakan bahwa ada pelangi secara fisik di mata seseorang, sehingga kita tidak menafsirkannya secara literal atau harfiah. Demikian juga ungkapan hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Cahaya wajah Tuhan dalam konteks Mazmur 4 ayat 6 berhubungan dengan kebaikan Tuhan. Cahaya wajah Tuhan dalam konteks Mazmur 44 ayat 3 berhubungan dengan perkenan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang. Dan dalam konteks ayat renungan malam ini, cahaya wajah Tuhan berhubungan dengan hidup di dalam Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dalam konteks yang lebih luas, di Mazmur pasal 90, cahaya wajah Tuhan disebut di ayat 18, berhubungan dengan perlindungan Allah yang kekal. Uniknya, Mazmur 90 adalah doa Musa. Jika kita kaitkan dengan tulisan Musa di kitab Taurat, yaitu kitab Bilangan 8 ayat 24 sampai 26, maka cahaya atau sinar wajah Tuhan berhubungan dengan ucapan berkat bagi umat Tuhan. Bunyinya sebagai berikut. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wow! Hal-hal lain yang muncul di ayat ini yang berhubungan dengan cahaya sinar wajah Tuhan ternyata adalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera. Namun dalam kitab Taurat yang lain berbicara sejujurnya tentang wajah Tuhan, kitab Ulangan 31 ayat 18 menyebutkan bahwa Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari manusia yang berbuat jahat atau berbuat dosa. Dari mereka yang berpaling menyembah ilah yang lain, menyembah Allah yang lain. Itu berarti Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang enggan atau tidak mau keluar dari lingkaran dosa. Dan dalam tulisan nubuatan kitab Wahyu 6 ayat 16, orang-orang yang jahat ini pada akhir zaman akan meminta gunung-gunung batu untuk menimpa mereka dan menyembunyikan mereka dari the face of him who sits on the throne. Dari wajah Tuhan yang duduk di tahtanya. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi bagi mereka yang mencari wajah Tuhan, yang datang kepada Tuhan.
2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dengan ayat ini, wajah Tuhan berhubungan erat dengan janji berkat-Nya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa. Tuhan akan mengampuni dosa. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Asalkan kita datang padanya, mencari wajah-Nya. Wajah Tuhan yang bercahaya ini juga ditunjukkan kepada Nabi Daniel, yaitu figur Nabi umat Tuhan di akhir zaman. Ayatnya dalam Daniel 10 ayat 6. Dan dilihat dari deskripsinya, wajah Tuhan yang bercahaya ini juga dituliskan dalam kitab nubuatan tentang akhir zaman, yaitu kitab Wahyu 1 ayat 16, Wahyu 10 ayat 1, sebagai wajah Yesus Kristus yang bercahaya, yang bersinar. Wajah Tuhan inilah yang akan dilihat oleh umat tebusan sebagai wajah Mesias yang akan datang yang kedua kali. Wahyu 22 ayat yang keempat. Saat itu adalah saat di mana kita akan bersorak-sorai pada hari penyelamatan yang segera tiba. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Kita juga dapat menerima kebahagiaan ini mulai hari ini dan seterusnya jika kita mau merendahkan diri, jika kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, jika kita mau selalu berdoa kepadanya, memilih untuk mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga. Terpujilah namamu Tuhan, karena malam hari ini renungan firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu boleh mencari wajah Tuhan. Wajah yang memberikan damai sejahtera, kebaikan, pengampunan. Wajah yang penuh kasih, wajah Mesias yang akan datang yang kedua kali. Wajah yang akan mendatangkan pemulihan bagi negeri kami. Kami rindu untuk merendahkan diri kepadamu Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kami, dan memohon pertolongan supaya kami boleh berbalik dari segala yang jahat, dari segala dosa-dosa kami. Biarlah kami menerima janji berkat kebahagiaan itu, bahwa bagi setiap kami yang mencari wajah Tuhan, maka kami akan mendapatkan pemulihan dan damai sejahtera. Ampuni sekali lagi dosa kami Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan mulai sekarang sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta, yang memiliki wajah yang penuh damai sejahtera, Mesias yang akan datang yang kedua kali, yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat malam, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati.